Sasi ikan lumpa, tradisi yang sudah sangat berakar dalam kehidupan masyarakat di Pulau Haruku. Ternyata ada sisi lain. Salam sejahtera dan salam hormat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu Anda tetap bersama dengan Tapea TV. Sebelum kita lanjut, marilah saudara, jangan lupa untuk subscribe agar kita terus menambah informasi penting dari Maluku yang tercinta ini. Basudare, ikan lompa sutapele di dalam lirang, di air leher Sakayeli. Pulau Haruku dihuni oleh beberapa negeri, salah satunya bernama Negeri Aman Harukui. Di Negeri Aman Harukui terdapat sebuah sungai kecil yang oleh warga setempat diberi nama Sungai Learisa Kayeli. Airnya jernih dan banyak ikan di dalamnya. Selain menjadi tempat hidup bagi banyak ikan, ada seekor buaya betina juga hidup di Sungai Learisa Kayeli. Buaya itu berbadan besar, giginya terlihat tajam, ekornya panjang dan bertenaga kuat, kulitnya keras dan tebal bagaikan baja. Matanya tajam, mengamati dan mengawasi sekelilingnya. Pastilah buaya itu sangat kuat dan perkasa. Walau tampak menyeramkan, buaya Sungai Learisa Kayeli tidak pernah menyerang warga sekitar sungai. Malah sebaliknya, sang buaya suka menolong warga yang hendak menyeberangi sungai pada saat air sungai meluap. Dan kisah pun dimulai. Pertarungan buaya Pulau Seram melawan ular raksasa. Di utara Pulau Haruku terdapat Pulau Seram. Pada bagian barat Pulau Seram beberapa ekor buaya hidup rukun dan damai. Mereka mencari makan bersama-sama, saling berbagi, saling menopang, dan saling melindungi. Namun pada suatu hari, kedamaian sekelompok buaya itu terusik oleh kehadiran seekor ular berbadan besar dan panjang. Ular itu adalah ular raksasa. Ular raksasa itu hendak menguasai tempat tinggal buaya-buaya Pulau Seram. Ia menghendaki agar buaya-buaya Pulau Seram pergi dari kawasan tempat tinggal buaya-buaya itu. Tentu saja, buaya-buaya Pulau Seram tidak menerima harapan ular raksasa. Akhirnya, terjadilah perselisihan antara buaya-buaya Pulau Seram dengan ular raksasa. Pergilah kalian dari kawasan ini, perintah ular raksasa. Sekarang kawasan ini menjadi kekuasaan saya. Lanjut. Wahai ular raksasa, apalah sebabnya kau mengusir kami dari tempat kami lahir dan berkembang? Tanya salah satu buaya. Saya ingin menguasai kawasan ini karena di sini banyak makanan. Ular raksasa menjawab pertanyaan buaya Pulau Seram. Kawasan yang didiami oleh buaya-buaya Pulau Seram itu memang banyak tersedia bahan makan. Terdapat banyak hewan liar seperti rusa, babi, anjing, dan burung di kawasan itu.
Demikian pula halnya di dalam sungai, banyak terdapat berbagai jenis ikan yang menjadi bahan makanan buaya-buaya Pulau Seram. Jika kalian tidak pergi dari kawasan ini, saya akan menggigit kalian hingga tewas, ancam ular raksasa. Kami tidak takut. Kami akan mempertahankan kawasan ini. Tak semudah itu kami akan pergi dari sini, jawab buaya Pulau Seram. Tidak menunggu waktu lama, ular raksasa menyerang buaya-buaya Pulau Seram. Buaya-buaya Pulau Seram tidak tinggal diam, mereka membalas serangan ular raksasa. Perselisihan antara buaya-buaya Pulau Seram dengan ular raksasa berujung pada pertarungan yang tidak dapat dilerai. Mereka bertarung di suatu tempat yang disebut Tanjung Sial. Buaya Pulau Seram terpojok dan permintaan bantuan kepada buaya Liarisa Kayeli pun dilakukan. Ular raksasa ini sangat kuat. Ia menyerang kita dengan ganas. Saudara-saudara kita telah banyak yang tewas. Kita harus segera pergi mencari bantuan, kata pimpinan buaya Pulau Seram. Kawanan buaya Pulau Seram yang terpojok dari serangan ular raksasa memutuskan pergi meninggalkan Tanjung Sial untuk mencari bantuan. Buaya-buaya itu memerlukan bantuan pihak lain untuk mengusir ular raksasa yang telah membuat keonaran di wilayah mereka. Kita ke Pulau Haruku untuk meminta bantuan Raja Liarisa Kayeli, ucap salah satu dari kawanan buaya itu. Sang raja satu-satunya harapan kita. Akhirnya mereka bersepakat untuk meminta bantuan Raja Sungai Liarisa Kayeli. Buaya-buaya Pulau Seram kemudian bersama-sama berenang menuju Pulau Haruku untuk menemui Raja Sungai Liarisa Kayeli, sang buaya raksasa. Setelah melalui perjalanan panjang, kawanan buaya Pulau Seram akhirnya tiba di perairan Pulau Haruku. Mereka segera menuju Sungai Liarisa Kayeli untuk menemui Raja Sungai Liarisa Kayeli. Mereka hendak mengadukan perlakuan ular raksasa yang telah mengganggu ketentraman buaya-buaya Pulau Seram. Pada saat kawanan buaya Pulau Seram datang, buaya Liarisa Kayeli sedang hamil tua. Sang raja ingin istirahat sambil menunggu masa melahirkan bayinya. Ia sedang tidak ingin melakukan banyak aktivitas, apalagi untuk bertarung. Akan tetapi, buaya Liarisa Kayeli tidak tega melihat dan mendengar saudara-saudaranya dari Pulau Seram telah sekarat, dan beberapa di antaranya tewas dibunuh ular raksasa. Setelah beberapa saat berpikir, dengan segenap keteguhan hati, Raja Liarisa Kayeli menyatakan akan membela buaya-buaya Pulau Seram. Saya akan membantu kalian, saudara-saudaraku dari Pulau Seram, jawab sang Raja Sungai Liarisa Kayeli. Antar saya ke tempat ular raksasa itu berada. Mendengarkan jawaban Raja Liarisa Kayeli, kawanan buaya Pulau Seram bersorak-sorai memberi semangat kepada sang raja. Hidup Raja Liarisa Kayeli! Hidup Raja Liarisa Kayeli! Hidup Raja Liarisa Kayeli! Bersama dengan kawanan buaya Pulau Seram,
Raja Learisa Kayeli berhari-hari mereka berenang menembus ombak dan menerjang badai hingga kemudian mereka tiba di Tanjung Sial. Di Tanjung Sial, ular raksasa tampak masih bergelantung di dahan sebuah pohon besar di pinggir pantai. Ia sedang mengintai hewan-hewan yang melintas di bawahnya. Dari bawah pohon itu pula ia melihat kehadiran kawanan buaya Pulau Seram telah kembali ke kawasan Tanjung Sial. Namun kali ini kawanan buaya itu datang bersama seekor buaya besar yang merupakan Raja Learisa Kayeli. Saat melihat kawanan buaya Pulau Seram datang bersama Raja Learisa Kayeli, ular raksasa makin bersikap congkak. Ular raksasa berisis untuk mengertak kawanan buaya Pulau Seram. Dan sang raja, ia berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Ular raksasa benar-benar hendak menyerang kawanan buaya Pulau Seram dan Raja Learisa Kayeli. Melihat gerak-gerik ular raksasa yang hendak menyerang, Raja Learisa Kayeli tidak gentar. Sang raja terus berenang. Ia mendekati pohon tempat ular raksasa berada. Saat berada di bawah pohon, Raja Learisa Kayeli tiba-tiba menerima serangan mendadak dari ular raksasa. Pun tak terhindarkan, terjadilah pertarungan sengit antara ular raksasa melawan Raja Learisa Kayeli. Ular raksasa bertubi-tubi menyerang Raja Learisa Kayeli. Tubuhnya yang panjang dililitkan ke tubuh Raja Learisa Kayeli. Ular raksasa berusaha sekuat tenaga merebut tulang Raja Learisa Kayeli. Leher Raja Learisa Kayeli tak luput dari serangan ular raksasa. Berkali-kali ular raksasa menggigit leher Raja Learisa Kayeli. Namun Raja Learisa Kayeli tidak akan menyerah begitu saja. Walau masih lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari Pulau Haruku ke Pulau Seram, Raja Learisa Kayeli melakukan perlawanan sengit terhadap ular raksasa. Ia tidak ingin mengecewakan kaumnya. Ia tidak ingin semua buaya takut di tangan ular raksasa pengganggu kedamaian buaya Pulau Seram. Di sela-sela pertempuran, ular raksasa menggertak Raja Learisa Kayeli. "Saya akan mengalahkanmu seperti halnya buaya-buaya Seram," teriak ular raksasa dengan kepompong. "Kamu akan bernasib sama dengan buaya-buaya Pulau Seram," lanjutnya. Raja Learisa Kayeli tidak gentar. Ia tetap menangkis serangan ular raksasa. Setiap ada kesempatan, Raja Learisa Kayeli paling menyerang ular raksasa. Raja Learisa Kayeli tidak ingin gegabah menghadapi serangan dan keretakan lawan. Ia selalu waspada dan berusaha menghindar serangan dan mematikan dari ular raksasa. Pertarungan Raja Learisa Kayeli melawan ular raksasa disaksikan oleh kawan buaya Pulau Seram. Setelah sekian lama saling menyerang, tampak Raja Learisa Kayeli terluka akibat gigitan dan lilitan ular raksasa. Raja Learisa Kayeli sekarat. Ular raksasa yang merasa akan menang pertempuran itu menjadi congkak. Saat ular raksasa bersikap congkak, Raja Learisa Kayeli melihat kesempatan untuk menyerang. Dengan sekuat tenaga, ekor Raja Learisa Kayeli yang panjang dihentakkan ke tubuh ular raksasa. Raja Learisa Kayeli menyerang berkali-kali. Ular raksasa sekarat dan akhirnya tewas. Takluknya ular raksasa harus dibayar mahal oleh Raja Learisa Kayeli. Sekujur tubuh sang raja penuh luka bekas gigitan ular raksasa. Darah menetes dari beberapa bagian tubuh sang raja. Selain itu, tenaga Raja Learisa Kayeli terkuras habis. Akibatnya kondisi tubuh Raja Learisa Kayeli melemah. Walau begitu, buaya Learisa Kayeli tetap memperlihatkan ketekarannya. Karena kondisi buaya Learisa Kayeli yang hamil tua dan telah sekarat, dia meminta diri untuk kembali ke Pulau Haruku. Dan sebagai bekal untuk kembali ke Pulau Haruku, buaya-buaya Pulau Seram memberikan 3 jenis ikan: ikan make, ikan lompa, dan ikan parang-parang. Sang raja kemudian meninggalkan Tanjung Sial bersama dengan ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang. Sang raja berenang menuju Pulau Haruku. Perlahan-lahan mereka mulai menjauh dari Tanjung Sial. Perlahan-lahan jauh melintasi perairan antara Tanjung Sial ke Pulau Haruku, terpampang luas di hadapan mereka. Setelah beberapa lama berenang, sang raja berhenti dan menoleh ke arah Tanjung Sial. Sang raja kembali mengenang apa yang telah terjadi selama sang raja berada di Tanjung Sial. Ia mengingat kembali buaya-buaya Pulau Seram yang ia hidupkan kembali di kawasan itu.
Sang raja terus berenang menuju Pulau Haruku. Di kanan dan kirinya, ikan lompa, ikan maki, dan ikan parang-parang bersatu. Bersama-sama berenang melintasi laut antara Tanjung Sial dan Pulau Haruku. Setelah berhari-hari berenang, akhirnya Raja Learisa Kayeli bersama ikan-ikan pemberian dari buaya-buaya Pulau Seram tiba di pesisir pantai Liang, Pulau Ambon. Di pantai pasir putih itu, sang raja tidak berhenti untuk istirahat. Sang raja memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Haruku. Ia ingin segera tiba di Pulau Haruku, di sungai Learisa Kayeli, sungai tempat ia menjalankan kehidupan. Dari pantai Liang, sang raja melanjutkan perjalanannya. Ia menyusuri sepanjang pantai Liang hingga kemudian tiba di pantai Wai. Sang raja berenang menyusuri sepanjang pantai itu. Seperti halnya di pantai Liang, sang raja juga tidak ingin beristirahat diri di pantai Wai. Ia ingin segera tiba di Pulau Haruku. Ternyata saat menyusuri pantai Wai, Raja Learisa Kayeli sangat kelelahan, sekarat. Sang raja tidak dapat melanjutkan perjalanan. Raja Learisa Kayeli memutuskan untuk istirahat di pantai Wai. Tubuhnya yang melemah memerlukan waktu untuk istirahat agar kembali bugar. Ia juga sangat mengkhawatirkan keadaan bayi di dalam kandungannya. Sang raja tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki pada bayi. Untuk itu sang raja memilih untuk singgah di pantai Wai. Untuk istirahat, ia merebahkan diri di pantai Wai yang berpasir putih. Pada saat warga Wai menuju pantai, terkejutlah mereka melihat seekor buaya besar yang sedang sekarat. Buaya itu adalah Raja Learisa Kayeli. Mereka sangat iba melihat buaya itu. Akan tetapi mereka tidak tahu harus dengan cara apa menolong sang buaya. Melihat banyak warga yang mengelilinginya, sang Raja Learisa Kayeli berkata, "Ambillah sebatang lidi dan tusuklah ke pusar saya." Raja Learisa Kayeli tampaknya merasa tidak akan bertahan hidup lama lagi. Ia telah memberitahukan kepada warga pantai Wai rahasia cara membunuh dirinya. Rahasia itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Selama ini rahasia itu disimpannya baik-baik. Warga pantai Wai yang iba melihat kondisi tubuh Raja Learisa Kayeli pada akhirnya menuruti anjuran sang raja. Mereka mengambil sebatang lidi dan menusukkan ke pusar Raja Learisa Kayeli. Sesaat kemudian, Raja Learisa Kayeli tewas di pantai Wai. Raja Learisa Kayeli menghembuskan napas terakhirnya. Sang raja yang terkenal suka menolong itu meninggal dalam perjalanan pulang dari Pulau Seram. Sang raja meninggal karena luka-luka bekas gigitan dan lilitan ular raksasa di Tanjung. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Raja Learisa Kayeli sempat melahirkan anaknya di pantai Wai. Anak sang raja terlahir dengan selamat. Tubuh anak sang raja tampak bugar dan sehat. Kelak ia akan menjadi penerus sang raja di negeri Haruku. Setelah merasa mantap untuk melakukan perjalanan ke Pulau Haruku, buaya muda meneruskan perjalanan menuju Pulau Haruku. Tak lupa ia turut serta membawa semua ikan pemberian buaya-buaya Pulau Seram, ikan lompa, ikan maki, dan ikan parang-parang mengikuti perjalanan buaya muda. Sangat disayangkan, ikan parang-parang tertinggal di perairan Paso. Sedangkan yang mengikuti buaya muda ini hanya ikan lompa dan ikan makai. Demikianlah sisi lain Sasi Lompa yang dapat dibagikan dalam cerita rakyat Maluku. Semoga memberikan kesan dan informasi kepada sahabat semua. Salam hormat. Jangan lupa mengikuti video-video yang lainnya. Tapi ya,